Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Naufal Habibi Arabi. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini di sini saya akan mereview salah satu buku yang telah saya baca selama 2 pekan. Nah, buku ini merupakan buku yang ditulis oleh salah satu penulis terkenal di Indonesia, yaitu Om Henry Panampiring atau biasa yang dikenal dengan Om Piring. Namun yang ada yang harus diingat, buku yang akan saya review di sini bukan buku filosofi teras, buku salah satu buku yang sangat terkenal dari karya tulisnya. Namun, di sini saya akan mereview buku terbaru beliau, yaitu buku yang berjudul Belajar Marketing, Belajar Hidup. Namun, sebelum kita lanjutkan pada pembahasan review buku dari buku yang berjudul Belajar Marketing Belajar Hidup ini, di sini saya akan mengenalkan sedikit biografi tentang Henry Manampiring atau yang biasa dikenal dengan Om Piring. Nah, Henry Manampiring atau Om Piring merupakan salah satu penulis terkenal di Indonesia. Namun, selain beliau terkenal di dalam bidang kepenulisan, beliau mempunyai pengalaman selama 25 tahun sebagai praktisi pasar, komunikasi merek di berbagai perusahaan ternama di Indonesia. Nah, pengalaman yang pernah beliau jejaki yaitu beliau pernah menjadi pernah menjadi Market Research Manager di PT Coca-Cola Indonesia sampai biro iklan besar seperti Lowe, Leo Burnett, Ogilvy sebagai Strategy Planning Director. Nah, teman-teman, selanjutnya kita mulai review buku yang berjudul Belajar Marketing, Belajar Hidup. Buku yang berjudul Belajar Marketing, Belajar Hidup ini yang ditulis oleh Om Henry Panampiring. Di sini, Om Henry atau penulis berusaha menyampaikan pesan kepada pembaca bahwasannya prinsip marketing atau ilmu marketing itu tidak terbatas pada dunia pemasaran saja, namun bisa kita jadikan sebagai filosofi hidup dalam memecahkan berbagai permasalahan kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi, dari buku yang berisi 18 bab di dalamnya tuh penulis berusaha menyampaikan 4 fokus ide. Yang pertama yaitu kita bisa memahami kehidupan hanya dengan memahami marketing. Di sini penulis menganalogikan dalam sebuah kasus yaitu ketika seorang pria ingin menikahi seorang perempuan. Nah, pria ini harus melakukan usaha-usaha seperti kencan, jadian, lalu makan malam bersama, terus melakukan hal-hal yang romantis agar membuat si wanita tertarik kepada pria tersebut. Ketika si wanita tertarik kepada pria tersebut, maka si pria tersebut akan mudah untuk melamar wanita tersebut. Nah, proses inilah proses yang tadi ketika seorang pria melakukan kencan, makan malam, dan lain-lainnya, itu yang disebut dengan marketing. Dan proses menikahi perempuan tersebut ini adalah yang disebut dengan proses sales atau disebut penjualan. Nah, kurang lebih analoginya seperti itu. Dan dalam buku ini juga penulis mengatakan bahwa kita jangan mengharapkan sales yang baik ketika kita tidak melakukan marketing yang baik. Tentu saja dalam kehidupan kita jangan mengharapkan sebuah keberhasilan bila kita tidak melakukan kerja keras dan usaha dan doa. Nah, seperti itu. Selanjutnya, dalam buku ini juga menjelaskan bahwa dalam sebuah brand, promosi itu sangat penting. Kenapa? Karena bila kita tidak melakukan promosi, maka orang lain tidak akan tahu gitu produk apa yang kita tawarkan, brand apa yang kita tawarkan. Dan kita dalam melakukan promosi, kita harus melakukan cara-cara agar konsumen itu tertarik terhadap barang yang kita tawarkan. Begitu pula dalam kehidupan, ketika kita sebagai manusia ingin mendapatkan suatu atau ingin mencapaikan suatu tujuan, maka kita harus mempromosikan diri kita dengan menunjukkan berbagai keahlian yang kita miliki. Kita dalam buku ini diibaratkan bahwasannya ketika seseorang ingin mendapatkan sebuah pekerjaan atau melamar pekerjaan kepada sebuah perusahaan, maka seseorang tersebut harus menampilkan kelebihan seseorang tersebut dalam CV-nya sehingga perusahaan itu tertarik kepada orang tersebut sehingga orang tersebut dapat diterima dalam sebuah perusahaan tertentu. Nah, begitulah ya,
Begitulah pentingnya, begitulah contoh bahwa promosi itu sangat penting. Kenapa? Karena bila kita tidak melakukan promosi, orang lain belum tentu tertarik kepada kita. Selanjutnya, dalam buku yang berjudul Belajar Marketing Belajar Hidup ini, penulis berusaha menyampaikan bahwa harga diri kita itu tergantung pada harga bahan baku yang kita miliki. Kita ibaratkan sebuah barang ingin dikenal oleh orang yang memiliki autentik tersendiri, dan agar barang tersebut mudah untuk dijual, akan dijual dan manfaatnya sangat besar, maka barang tersebut harus memiliki bahan baku yang berkualitas. Kita ibaratkan kepada diri kita, ketika diri kita ingin dihargai oleh orang lain, maka kita harus memiliki bahan baku yang berkualitas agar orang lain dapat menghargai kita. Atau kita ibaratkan, ketika kita ingin mendapatkan hidup yang sehat, maka kita harus memiliki bahan baku untuk menunjang kesehatan tersebut. Harga bahan baku tersebut kita bisa ibaratkan dengan makan sayur-sayuran, terus rajin berolahraga, sehingga dengan melakukan dua hal tersebut kita akan mendapatkan atau kita akan menjalankan perilaku hidup sehat. Nah, teman-teman, selanjutnya dalam buku ini dijelaskan bahwasannya setiap manusia itu sedang memperjualkan dirinya. Kenapa? Karena ketika kita menginginkan sesuatu, maka disitulah proses diri kita sedang menjual diri kita, atau biasa dikenal dengan seni menjual diri. Oleh karena itu, ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus melakukan promosi yang baik dan sehingga memunculkan kesadaran merek terhadap produk atau diri kita yang kita tawarkan kepada konsumen, sehingga konsumen tertarik kepada kita dan konsumen membeli kita dan membeli merek atau produk kita. Bila kita analogikan dalam kehidupan, ketika seorang pelamar melakukan lamaran kepada sebuah perusahaan, tentunya pelamar tersebut harus mencantumkan berbagai keahlian yang pelamar tersebut miliki. Kenapa? Karena perusahaan tentunya ingin mengenali barang yang akan mereka beli atau seorang pelamar yang akan mereka rekrut sebagai karyawannya. Ketika perusahaan tersebut mengenali pelamar dan pelamar tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan, maka perusahaan akan tertarik kepadanya dan akan menjadikan pelamar tersebut sebagai karyawannya atau merekrut pelamar tersebut sebagai karyawannya. Selain itu, seni menjual diri kita ibaratkan ketika seorang konten kreator mereka melakukan mengganti-ganti maskara sampai ia rabun, kemudian mukbang sampai ia memiliki berat badan yang terlampau berat atau obesitas. Nah, demi mendapatkan sebuah follower atau like yang banyak, disitulah mereka sedang menjual diri mereka. Seperti seorang DPR atau seorang calon DPR yang berkampanye agar mereka dipilih, disitulah mereka sedang menjual diri mereka. Dan yang terakhir yaitu ketika seorang penulis buku ingin buku mereka dibaca oleh pembaca, di situ juga mereka sedang menjual diri kita. Jadi intinya dalam buku Belajar Marketing Belajar Hidup ini cocok dibaca bagi kalian yang menyukai ilmu marketing. Dan yang terakhir teman-teman, yaitu buku yang berjudul Belajar Marketing Belajar Hidup karya Om Henry Manampiring ini, dari prinsip marketing ternyata bisa membantu kita dalam meraih cita, cinta, dan hidup yang bermakna. Mungkin sekian review buku yang dapat saya bahas. Apabila masih banyak kekurangannya, mohon untuk dimaafkan. Sekian dari saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.